Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Harid Zaifa Pohan. NIM saya 08012 Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat IKM 5. Di video ini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Kita memasuki materinya, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan sesama manusia dalam berinteraksi melalui pertukaran simbol-simbol linguistik baik verbal maupun non-verbal. Bahasa sebagai media komunikasi agar lebih mudah dipahami oleh pihak lain dengan menggunakan simbol-simbol bahasa yang telah ada. Fungsi bahasa secara garis besar itu terbagi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Fungsi bahasa secara umum itu adalah sebagai alat mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Lalu yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Dan yang keempat, itu sebagai alat kontrol sosial. Lalu, secara khusus, bahasa itu berfungsi untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni, lalu mempelajari bahasa kuno, dan mengeksploitasi iptek. Sifat bahasa itu ada banyak. Salah satunya itu ada sifat bahasa itu bersifat sebagai sistem. Yang dimaksud sini adalah bahasa memiliki suatu aturan atau susunan teratur yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna dan berfungsi. Lalu sifat keduanya adalah berwujud lambang. Bahasa itu dilambangkan atau disampaikan dalam bentuk bunyi. Lalu sifat yang ketiga, itu bahasa itu berupa bunyi. Satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, maksudnya. Lalu yang keempat, sifat bahasa itu bersifat arbiter, yaitu tidak ada hubungannya wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Lalu yang selanjutnya, bahasa itu bersifat konvensional. Maksudnya itu adalah masyarakat mematuhi alat konvensi yang diterapkan dalam konsep yang mewakilinya. Lalu sifat yang selanjutnya adalah bahasa itu bermakna. Ditinjau dari fungsinya, yaitu menyampaikan pesan, konsep, ide, atau pemikiran. Fungsi bahasa Indonesia. 1. Sebagai bahasa negara. Kedua, sebagai bahasa nasional atau bahasa resmi yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Lalu ada bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku itu biasanya itu kita gunakan dalam kegiatan-kegiatan resmi atau kegiatan yang bersifat formal. Lalu bahasa tidak kedua itu adalah bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku ini bahasa yang sering kita gunakan dalam berbicara satu sama lain. Lalu selanjutnya kita membaca tentang ciri-ciri bahasa baku, yaitu kata baku tidak dapat berubah setiap saat. Lalu kedua, kata baku tidak terpengaruh oleh bahasa daerah. Lalu yang ketiga, bukan bahasa percakapan sehari-hari. Sesuai tadi yang saya bilang, bahasa baku itu biasanya tidak kita gunakan dalam sehari-hari. Yang kita gunakan dalam bicara sehari-hari itu adalah bahasa tidak baku. Lalu yang selanjutnya nomor 4, itu bahasa baku tidak terpengaruh oleh bahasa asing. Lalu yang kelima, penggunaan kata baku sesuai dengan konteks dalam kalimat. Keenam, bahasa baku tidak mempunyai arti yang rancu. Lalu yang ketujuh, kata baku tidak mengandung arti pleonasme atau lebih dari apa yang diperlukan. Lalu yang ke-8, bahasa baku itu pemakaiannya imbuhan pada baku kata secara eksplisit. Lalu selanjutnya, ciri-ciri kata tidak baku. 1. Dapat terpengaruh oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya saja seperti Sigma, Skibidi, itu kan bahasa asing. Yang kita gunakan, ya otomatis bukan bahasa baku. Lalu yang kedua, itu terpengaruh oleh perkembangan zaman. Lalu selanjutnya, digunakan pada percakapan santai. Lalu yang nomor 4, adalah dapat dibuat oleh siapa saja sesuai keinginannya.
Makanya kalau ada istilah-istilah aneh, itu biasanya bukan bahasa baku, sudah pasti bahasa tidak baku. Lalu contoh kata baku dan kata tidak baku. Contoh kata bakunya itu adalah tidak, membuat, berkata, dan zaman. Contoh kata tidak bakunya itu enggak, bikin, ngomong, dan jangan. Sekian video singkat saya. Jika ada salah atau perkataan yang tidak mengenakan, saya ucapkan mohon maaf. Sedangkan ini saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.